Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat ya. Jangan lupa pakai maskernya, jangan lupa cuci tangannya, jaga kondisi kesehatan. Mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Materi berikutnya kita berbicara tentang berita dan juga reportase atau investigasi ya. Jadi bagaimana seorang wartawan atau seorang reporter melaporkan dari kejadian lapangan yang diulas secara investigasi, secara mendalam, mendapatkan informasi secara detail kepada masyarakat. Nah, itu adalah salah satunya ya. Kita akan berbicara dulu gitu ya. Ini adalah sebuah prolog ya. Apa itu berita investigasi? Berita investigasi itu yaitu berita serius yang mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik suatu peristiwa secara komprehensif, yang dipersiapkan secara sungguh-sungguh mulai dari fakta, data pendukung, analisis lapangan, hingga analisis sampai ke sudut pandang yang dipilih. Nah, ini adalah yang disebut dengan berita investigasi. Berita investigasi itu biasanya dia punya durasi tersendiri. Kalau berita-berita biasa hanya beberapa menit gitu ya. Tapi kalau ini bisa dijadikan sebagai hampir sejam gitu ya, hampir setengah jam gitu ya, paling lama sejam, paling telat setengah jam lah ya. Karena kenapa? Yang harus kita wawancarai banyak ya, jadi banyak terlibat orang di dalam itu. Kita mencari tahu segala bentuk, mengungkapkan kejadian-kejadian secara mendalam gitu ya, biar orang tuh tidak salah persepsi dengan kasus yang terjadi. Nah, ini adalah salah satu tugas seorang reporter ataupun wartawan gitu ya. Kira-kira apa yang harus diperhatikan saat melakukan investigasi lapangan? Ya, ini adalah saya kasih contohnya ya, yang gampang. Ya, sebenarnya ya karena ini buat konsepnya mahasiswa, jadi ya saya kasih tugas yang gampang-gampang. Misalnya contoh ya adalah investigasi pelanggaran parkir liar di lingkungan sekitar. Mungkin teman-teman pernah ngalamin ya, orang nggak punya garasi gitu ya, nggak punya garasi tapi maksain beli mobil, parkirnya di pinggir jalan. Ganggu banget pengendara yang lain, baik pejalan kaki, pengendara mobil ataupun pengendara motor. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah pahami kasus yang akan diekspos ya. Yang harus teman-teman pelajari adalah kira-kira pelajari perda larangan parkir ya. Seenggaknya kalian punya bekal saat kalian melakukan yang namanya nanti bertemu dengan siapa? Misalnya wawancara gitu ya, dengan beberapa pihak gitu ya. Kalian cari tahu kira-kira ini ada parkir tapi melanggar banyak. Kalian awasilah kurang lebih, berdiam diri hampir 15 menit ngelihat situasi ini kenapa seperti ini. Yang kedua, cari tahu penyebab pelanggaran. Kalian bisa menghubungi aparat setempat mulai dari RT, kita wawancarai, kita tanya RT, RW, pihak keamanan sampai kelurahan, bahkan sampai kecamatan. Kalian harus mempertanyakan itu. Ya, ini adalah salah satu bentuknya ya. Ditanya secara detail, ditanya secara kritis. Pak, ini kenapa kebijakan ini seperti ini? Padahal sudah ada undang-undangnya, gitu ya. Jadi kita pojokkan mereka biar mereka memberikan sebuah statement. Yang ketiga, agar kasus berimbang, hubungi pemilik mobil. Kenapa menaruh mobil di jalan umum? Yang keempat apa? Ambil sisi netral. Siapa orang yang netral? Adalah wawancara dengan warga sekitar. Bagaimana dampak buat mereka? Yang itu. Yang kelima, setelah mendapatkan bahan, buat laporan berita reportase investigasi. Itu adalah salah satu bentuknya. Jadi yang harus diingat dalam melakukan reportase ini adalah berita report atau investigasi tidak selalu membutuhkan waktu panjang dalam penanganannya. Akan tetapi ingat, dan juga berita investigasilah tidak bertujuan menjebloskan seseorang ke dalam penjara. Kita hanya melaporkannya, hanya mereport kejadian-kejadian tersebut. Nah, ini adalah ada salah satu contoh di peliputan reportase investigasi. Istri pelaku sekaligus ibu korban mengakui tindakan kasar pelaku kerap mewarnai pernikahan mereka yang baru berusia 2 tahun. Warga pun tak menyangka alasan pelaku membunuh kedua anak tirinya setelah sakit hati ucapan korban yang tidak diberi uang untuk membeli es krim. Sebuah rumah di Jalan Brigjen Katam, Sogang Abadi, Kecamatan Medan Maimun, Sumatera Utara menjadi saksi bisu atas aksi kejam yang dilakukan Rahmat Syah terhadap dua anak tirinya. Di lokasi inilah tersangka Rahmat Syah menganiaya kedua korban hingga meregang nyawa. Pemirsa, di rumah kontrakan inilah Rahmat Syah
tega menganiaya kedua anak tirinya dengan cara mengenaskan. Kedua korban usai dibunuh, jasadnya kemudian dibuang ke sebuah sekolah yang letaknya tepat berada di sebelah lokasi kejadian perkara. Setelah mengetahui kedua korban tewas, pelaku kemudian membuang jasadnya di dua lokasi berbeda. Lokasi pembuangan jasad berada di lingkungan sebuah sekolah yang tak jauh dari rumah kontrakan pelaku. Jasad IF ditemukan dalam tumpukan seng, sementara jasad adiknya RA ditemukan di sebuah parit yang letaknya tak jauh dari jasad kakaknya. Untuk menguak bagaimana kehidupan pernikahan ibu korban dan pelaku, tim kami pun bertemu langsung dengan ibu korban. Pernikahan mereka yang baru berjalan 2 tahun ternyata kerap diwarnai aksi kekerasan dalam rumah tangga oleh tersangka Rahmat Syah. Pernah tahun semalam dia kena berantem sama saya kan. Dia sempat mau bakar baju saya sama baju anak saya itu. Baju lebaran tuh Pak, lebaran kedua itu dibakarnya. Setelah itu udah nggak ada lagi kececokan gitu, biasa aja. Jadi saya namanya spontan emosi. Tau lah Pak, ngeliat perempuan kayak mana kan, merepet aja. Setelah itu saya merepet, saya tertidur di rumah, saya pernah dicekeknya sampai mau mati. Terus pernah di tua pun saya didorong dia sampai terbentang kepala saya. Menurut para tetangga, pelaku yang kesehariannya bekerja sebagai tukang bangunan di sekolah tempat kedua jasad ditemukan tidak pernah membuat masalah di kalangan warga. Warga sekitar pun terkejut setelah mengetahui kedua anak tirinya tewas di tangan pelaku. Lah, kami pun terkejut, dia kayak gitu, nggak nyangka. Terus sesadis itu dia membunuh anak gara-gara minta es. Apalah salahnya diambilkannya, tahu utang dulu kan nggak masalah. Besok di hari Sabtu itu kan gajian. Ya kan, perkara anak-anak berapa kali lah harga minum es itu. Usai sudah, kisah pilu yang membuat dua bocah kakak beradik pergi untuk selama-lamanya di usia mereka yang masih begitu belia. Tragisnya, kepergian mereka justru dilakukan oleh sang ayah tiri yang seharusnya bisa memberikan perlindungan dan kasih sayang sebagai orang tua terhadap anak-anaknya. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, Turn Back Crime, RTV. Nah, demikianlah beberapa materi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Tadi adalah beberapa contoh yang saya berikan, bisa dijadikan sebagai referensi. Seperti itu kurang lebih yang harus kalian dapatkan mencari suatu, melaporkan berita, investigasi, reportasenya maupun dalam konteks penulisan sebuah berita. Jadi harus benar-benar dalam, harus benar-benar tajam, analisanya benar-benar harus digunakan itu sebagai penunjang kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa pakai maskernya ya, sekali lagi ya. Mudah-mudahan kita dalam kondisi sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.